Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Regita Bintari, NIM 2001111000092, kelas PAWA. Di sini saya ingin menjelaskan tugas PAW, yaitu tentang MVC. Untuk yang pertama yaitu pelajari konsep MVC. Untuk penjelasannya yaitu perbedaan penggunaan MVC dan non MVC. Pada contoh kasus tugas 7 yaitu to-do list. Di sini saya sudah membuat sebuah PPT tentang MVC. Penjelasannya untuk MVC yaitu model atau view controller adalah pola arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk memisahkan logika aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu model, yang bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis. Model berinteraksi dengan basis data dan mengatur data yang digunakan dalam aplikasi. Untuk yang kedua yaitu ada view, yang dimana komponen ini bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. View menangani antarmuka pengguna dan semua elemen visual yang dilihat oleh pengguna. Untuk yang ketiga yaitu controller, yang dimana ini untuk mengontrol atau bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Ia menerima input dari pengguna, memprosesnya dan memperbarui model serta view sesuai kebutuhan. Dengan memisahkan ketiga komponen ini, MVC memudahkan pengelola kode, meningkatkan keterbacaan dan memungkinkan pengembang yang lebih terstruktur dan serta kolaboratif. Ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Perbedaannya dari MVC itu sendiri yaitu dari konsepnya, sedangkan MVC itu menggunakan membaginya dengan 3 cara, yaitu model, yaitu mengelola data dan logika aplikasi, kemudian model berinteraksi dengan database dan melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk view itu menampilkan data kepada pengguna. Ini adalah antarmuka pengguna dengan yang bertanggung jawab untuk menampilkan informasi dan model. Jadi kayak bagian kerangkanya seperti HTML. Kemudian untuk controller itu menghubungkan model dan view. Controller biasanya menerima input dari pengguna, misalnya dari formulir, memproses, mengupdate model, dan memutuskan tampilan mana yang harus ditampilkan. Untuk kelebihan dari MVC ini yaitu pemisah tugas, memisahkan logika bisnis dari tampilan, yang membuat kode lebih terorganisir dan mudah dipelihara. Dan model view dan dapat digunakan kembali dalam konteks yang berbeda. Kemudian pengujian yang lebih mudah, yaitu unit testing lebih mudah dilakukan karena komponen terpisah. Dan contoh framework seperti Laravel, Ruby on Rails, dan Angular menggunakan arsitektur MVC. Sedangkan non-MVC itu konsepnya yaitu dalam pendekatan non-MVC, komponen aplikasi, model tampilan, dan controller tidak dipisah dengan jelas. Biasanya logika ditampilkan, dan logika biasanya bercampur dalam satu atau beberapa file. Kemudian bisa berupa skrip PHP sederhana yang menggunakan HTML dan PHP dalam satu file tanpa struktur yang jelas. Kelebihannya yaitu sederhana untuk proyek kecil. Untuk proyek kecil atau aplikasi sederhana, non-MVC mungkin lebih cepat, lebih mudah untuk diimplementasikan, kurang overhead, tidak ada kebutuhan untuk struktur yang kompleks sehingga dapat lebih cepat untuk memulai. Kemudian kekurangannya yaitu sulit dipelihara. Sering pertumbuhan aplikasi code
menjadi lebih sulit dipahami dan diubah, kemudian kurang terorganisir, tidak dapat pemisah yang jelas antara logika bisnis dan tampilan yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan. Kemudian pengujian yang sulit, menguji aplikasi bisa menjadi lebih menantang karena komponen tidak terpisah. Kesimpulan yaitu pemilihan antara MVC dan non-MVC tergantung pada skala dan kompleksitas proyek. Untuk proyek yang lebih besar dan lebih kompleks itu lebih baik menggunakan arsitektur MVC. Itu lebih disarankan karena kemudahan pemeliharaan dan pengujian. Kemudian untuk aplikasi kecil itu pendekatan non-MVC bisa lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu untuk perbedaannya. Kemudian di sini soal to-do list yang dimana saya menggunakan non-MVC dikarenakan datanya tercampur seperti ini yang non-MVC. Jadi datanya tidak ada yang memisah antara model, controller, dan view. Nah, di sini untuk controller, kemudian yang ini untuk model view. Lalu untuk modelnya itu sudah tergabung di ini untuk modelnya. Jadi untuk non MVC yaitu masih tercampur jadi satu. Biasanya lebih baik untuk kasus yang code yang lebih kecil. Sedangkan kalau menggunakan MVC itu bisa dipisah antara model ini view dan controllernya sendiri, beda folder dan beda file. Itu untuk penjelasan non MVC dan MVC. Oke, untuk yang kedua yaitu cara download dan install Laravel, atau boleh gunakan biasa referensi menggunakan link ini atau gunakan referensi lain. Kemudian tunjukkan bahwa Laravel Anda sudah berjalan dengan baik. Di sini saya mencontoh dengan tutorial di sini. Yang cara instalasi Laravel itu pertama kita membutuhkan exam, yang kedua yaitu composer, yang ketiga yaitu text editor. Lalu yang pertama untuk menginstal Laravel kita menggunakan exam. Di sini saya sudah install, yaitu ini exam sudah saya install. Kemudian composer itu kita download terlebih dahulu dengan masuk ke web composer. Di sini kita tinggal klik download. Kemudian kita bisa menggunakan command line installation, yaitu dengan memasukkan ini agar bisa menginstal composer, atau lebih mudahnya kita menggunakan ini.
Composer Setup X. Lalu kita klik. Caranya yaitu kita klik install for all user. Ini tinggal kita klik yes. Kemudian akan masuk seperti ini. Ini tinggal kita klik next. Lalu di sini secara otomatis akan memilih tempat komposer akan menyimpan. Saya akan masuk ke exam PHP-X. Kemudian kita klik next. Lalu ini kita kosongin untuk proxy-nya. Lalu kita klik install. Kalau udah, kita klik finish. Ini yang sudah kita install dan download untuk komposernya. Kemudian yang kedua yaitu kita install Laravel, dimana kita untuk installation Laravel kita ke web Laravel, kemudian kita klik documentation. Lalu sebelum itu untuk menginstal Laravel di sini kita cek terlebih dahulu untuk versi versi PHP. Di sini saya cek PHP versinya keberapa. Kalau seandainya versinya ke 8.0 sampai 8.2 itu bisa menggunakan versi ke-9. Kemudian kalau PHP-nya versi 8.1 sampai 8.3 itu mungkin lebih ke versi 10, Laravel versi 10. Kalau lebihnya yaitu 11 dan 12. Kita cek terlebih dahulu caranya dengan PHP min. Nah, di sini untuk PHP saya yaitu berada di versi 8.0, yang dimana saya menggunakan versi Laravel yang ke-9. Kemudian kita ke installation. Lalu di sini kita ganti yaitu dengan versi 9. Lalu kita klik yang new first Laravel project. Di sini untuk menginstalnya kita tinggal kopas dari sini, dari aplikasi Laravel, yaitu Composer create project Laravel / Laravel versi 9. Oke, kita buka untuk terminalnya. Sebelum itu kita cari tempat untuk menyimpan file Laravel. Di sini saya ingin menyimpannya di sini. Caranya bisa dari sini. Kita tinggal buka di terminal. Nah, seperti ini, atau bisa kita sini. Ini tadi kita kasih cd spasi. Nah, ini langsung seperti ini. Kemudian setelah kita taruh di sini, kita lepas ini, enter. Kita tunggu sampai ada perintah sukses
Laravel. Setelah kita ada tulisan application key set successful, berarti aplikasi sudah sukses untuk menambahkan. Kemudian kita kalau sudah terinstall dengan sukses, itu akan muncul di htdocs ini example app. Lalu untuk mengecek apakah Laravel ini sudah sukses terinstall, yaitu dengan kita hidupkan, ini saya sudah hidupkan apache, lalu kita masuk ke localhost, lalu ke ini, lalu ke seperti ini untuk tampilan apabila Laravelnya sudah terinstall di sini. Oke, untuk setup database yaitu dengan cara di sini kita klik NV, kita buka, lalu di sini ada app name yaitu Laravel app NV lokal. Lalu di sini kita ada DB connection MySQL, kemudian DB host yaitu localhost 1127.001, lalu portnya 3306, kemudian database-nya dengan nama Laravel, kemudian DB username root, kemudian DB password. Oke, lalu kemudian untuk lalu sebelumnya di sini saya sudah membuat database yaitu tentang to-do list. Jadi di sini untuk database-nya yaitu kita ganti dengan nama to-do list. Oke, seperti ini kita save. Lalu di terminal sini
kita kasih php partition migrate. Oke, jadi artisan migrate sudah saya set di sini. Dimana akan muncul di sini yaitu database yang berisikan migration, yaitu tentang table. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.